Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk materi distribusi teoritis. Oke, ini ada beberapa sheet di bawah sini. Untuk distribusi probabilitas dan varians dan baku ini sebetulnya sheet tambahan aja, tapi ini penting buat kalian ketahui. Oke, kita mulai dari distribusi probabilitas. Di sini untuk mencari nilai n seperti biasa, rumusnya kita pakai count sama dengan count. Oke, kita blok ya, ini data kita, enter, dapat total data kita 56. Habis itu mencari nilai min ya. Nah, kita pakai rumus min. Kalau kita cari satu persatu nilai minnya lumayan makan waktu juga. Oke, sama dengan untuk max. Dah, dapat kita nilai minimum dan maksimum kita. Langkah selanjutnya kita tentukan nilai x nya berdasarkan nilai minimum kita 5, nilai max kita 15. Berarti kita start dari 5 sampai 15. Nih, buat angka berurut dulu di blok, tarik bawah. Jadi 15. Sekarang kita mencari frekuensinya. Kebetulan di sini nggak ada interval. Kita mencari frekuensi kemunculan angka 5 di dalam sini. Kemunculan angka 6 sampai 15 di dalam tabel kita. Oke, kalau pakai kalau pakai interval beda lagi caranya. Kita harus pakai rumus frekuensi. Nah, ini untuk lebih mudahnya kita pakai rumus count if aja. Count if. Nah, range-nya kita blok semua. Habis itu titik koma atau koma tergantung Excel masing-masing. Kita ambil nilai X-nya untuk kriteria ini karena dia ketutup di sini. Kita ketik manual aja. Ini di kolom M3. Nah, ini langsung merah kotak sini ya. M3 ini artinya kotak 5. Oke, enter. Nah, frekuensi kemunculan angka 5 adalah 7. Nanti bisa dihitung manual kalau kurang percaya. Ini kalau kita langsung tarik, hasilnya akan error. Karena apa? Karena tabel yang ini belum kita blok. Belum kita lock maksudnya. Ini kalau kita klik, nih turun dia ke bawah. Ya kan? Ini bawahnya lagi, makin turun lagi ke bawah dan seterusnya. Coba ini. Makin jauh lagi ke bawah. Tuh, jadi kita harus blok kolom yang ini biar dia nggak kemana-mana. Caranya seperti biasa, kita pakaikan simbol dolar. Kita jepit hurufnya pakai dolar. Dah. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah. Nah, langsung sesuai deh kan? Terkunci dah kolom ini, nggak akan kemana-mana. Oke, untuk membuktikannya coba kita jumlahkan dia. Pakai rumus sum. Tarik. Kalau hasilnya selain 56 dia salah. Nah, ini 56 sama ini. Oke, selesai untuk frekuensinya. Udah tahu kita berapa nilai frekuensinya. Sekarang kita mencari nilai probabilitasnya. Gimana caranya biar lebih pahamnya? Ini kita blok aja. Kita copy, pastikan di sini. Oke. Kita mencari probabilitas kemunculan angka 5 sampai 15. Oke, kita coba sama dengan blok frekuensinya dibagi total datanya. Ini dia. Nah, sama seperti tadi, karena kita cuman butuh ini aja, ini terus yang kita butuhkan 56 nih terus. Berarti 56 ini harus kita kunci. Set. Dah, jadi dah. Enter. Ini kalau kita tarik dia ke bawah, dah sesuai dah. Jadi probabilitas kemunculan angka 5 itu 1,25, probabilitas kemunculan angka 11 itu 0,05. Ini yang paling sedikit kan, satu kali dia muncul. Jadi probabilitasnya itu cuman 0,01, dia paling rendah. Oke, yang paling tinggi sini siapa ya? 9. 0,16. Nah, dia paling tinggi probabilitas kemunculannya. Ini kalau kita jumlahkan juga, seharusnya itu hasilnya 1. Karena nilai probabilitas itu adalah range 0 sampai 1. Oke, ini kita blok.
enter. Nah, ini dia 1. Oke, ini untuk distribusi probabilitas. Kita masuk varians dan baku. Nah, ini bisa dilihat, perhatikan rumusnya. Simpang baku ini adalah akar dari variasi. Oke, dan perbedaan penggunaan P dan S ini bisa kalian lihat sesuai rumus. Kalau rumusnya dibagi N, kita pakai P. Karena ini rumusnya dibagi N kurang 1, kita pakai S. Oke, berarti ini var.s. Ini dia. Nomor 1 yang mana? Kita ambil data yang tadi. Ini langsung aja klik sheet pertama nih, sheet distribusi probabilitas ini di bawah nih, langsung aja klik. Nah nih, langsung diblok datanya. Oke, dan ini udah terblok kan. Nah, di atas nih kelihatan nih var.s petik 1. Nah nih, kalau udah kayak gini jangan klik apapun, langsung aja tekan enter, otomatis pindah ke sheet sebelah. Oke, paham ya? Sekarang simpang baku sama persis kayak tadi, tapi cuman beda rumus. Sama dengan stdef, kita pakai yang S juga. Nah, ini dia. Pergi ke sheet sebelah. Nih, diblok lagi. Enter. Dah, dapat simpang baku kita segini. Sekarang kita uji dia, benar nggak simpang baku ini akar dari variasi. Sama dengan SQRT. Kita akarkan variasi ini. Enter. Nah, sama silakan. Jadi memang benar, ternyata simpang baku ini adalah akar dari variasi. Oke, itu aja untuk varians dan baku. Kita langsung lanjut ke distribusi hipergeometrik. Oke, di sini n-nya udah kita isi semua diketahuinya. Sekarang kita tinggal masukin rumusnya aja. Nih, bisa pakai height geom. Kita pakai height geom. Untuk sampel S-nya, sampel S ini adalah nilai yang ingin kita cari, yaitu 2. Titik koma atau koma. Habis itu number sampelnya. Number sampelnya kita ambil n kecil, 4. Diambil sesuai soal. Oke. Habis itu titik koma atau koma, populasinya, populasi S-nya, yaitu adalah K. Oke, habis itu di koma atau koma, number popnya. Number popnya itu adalah 50. Oke, kayak gini jadinya. Oke, sorry. Habis itu titik koma, kumulatifnya kita pilih false. Kenapa false? Karena dia hasilnya itu pasti. Yang kita cari itu sama dengan 2. Bukannya kecil dari atau besar dari. Dia angka pasti, jadi kumulatifnya tidak perlu kita cari. Kecuali dia besar dari atau kecil dari, kumulatifnya harus kita cari, dan ini kita set true. Dia kita cari kumulatifnya. Oke, kalau udah kayak gini kita langsung enter aja. Nah, hasilnya segini. Oke, untuk persentase ini kita bulatkan dia, sesuai soal dia minta 4,3%. Oke, jadi langsung aja ini sama dengan dikali 100, enter. Udah dapat 4,29. Sekarang tinggal dibulatkan pakai rumus round. Klik aja yang ini, titik koma atau koma 1. 1 ini artinya 1 angka belakang koma, kalau 2 ini 2 angka belakang koma. Karena yang kita cari itu 4,3, jadi kita cuma butuh 1 angka belakang koma, enter. Ini dah 4,3. Oke, ini untuk rumus Excel ya. Sekarang kita coba untuk perhitungan manual ya, sesuai rumus. Ini untuk kasus bentuk kayak gini kita pakai combine. Dengan combine, ini dia. Nih, kita ambil nilai K-nya. Kelihatan ya rumusnya K. Nilai K. Oke, habis itu titik koma. Bagian bawahnya lagi X. Ini 2. Bentar. 410. Bawahnya lagi sama dengan combine juga. Nih. Kita lihat rumusnya N besar, ambil N besar. Dia dikurang sama K. Kurang sama K. Selesai bagian atas kan, titik koma atau koma.
ambil lagi bagian bawah n kecil, ini dia, dikurang x kecil. Nah, kalau udah seperti ini kita enter. Nah, saya kan tinggal bagian bawahnya combine juga, dan ini dia n besar, ambil n besarnya di koma bagian bawahnya n kecil, enter. Nah, sekarang kita uji dah betul nggak nih hasilnya. Sama dengan kita ikutin rumus di atasnya yang panjang nih. Kita ambil nilai CKX nya. Ini dia, CKX kan 10. Diapain dia? Dikali sama CNN dikurang CKX. Ini dia kan, nilai panjang tadi, ini dia. Berarti dikali 990. Habis itu dibagi sama CNN. Ini dia. Kita enter. Nah, ini dia 0,4299, sama kayak di atas, 0,4299. Oke, sama ya, representasinya sama aja caranya kayak tadi. Nah, ini sesuai hitungannya ya, ini sama nih, 0,04299. Oke, itu untuk hipergeometrik. Ingat ya, kita pakai rumus Hypgeom. Sekarang kita masuk distribusi binominal. Nih, dibaca dulu soalnya. Oke. Yang A itu X sama dengan 3, kalau B kecil sama dengan 4, kalau C besar sama dengan 4. Nih, diberi set false karena X sama dengan. Artinya kita tidak mencari peluang kumulatifnya. Sama seperti penjelasan yang tadi ya. Oke. Kita pakai rumus binom dis. Number S nya apa? Number S nya adalah number yang kita cari, yaitu 3. X sama dengan 3. Trials nya berapa? 38. Habis itu kita cari probability-nya 0,25. Habis itu kumulatifnya kita set dia false karena dia kan sama dengan X sama dengan 3, makanya dia false. Oke, kalau udah kayak gini enter. Ya, segini hasilnya. Untuk yang B kecil sama dengan 4, sama juga binom dis. Number S nya berapa? 4 berarti. Trialsnya sama 38, probability nya sama 0,25. Kumulatifnya baru kita set true. Kita cari nilai kumulatifnya karena dia kecil dari, bukan sama dengan. Kumulatif ini nggak diberi set false kalau dia sama dengan. Selain sama dengan dia harus true. Oke. Kalau udah kayak gini enter aja. Udah, ini dia. Sekarang kita cari yang besar sama dengan. Combine. Kok combine lagi. Binom dis. Number S nya 4, trials nya 38, probability nya 0,25, kumulatifnya true. Kalau udah kayak gini, ntar. Oke. Nah, ini kan hasilnya sama. Seharusnya hasilnya beda. Karena kecil dari sama besar dari nggak mungkin sama. Jadi untuk kasus besar dari nih, di bagian depannya kita tambahkan nih, setelah sama dengan, tambahkan 1 kurang. Kayak gini jadi ya. Bentar. Nah, jadi ya, untuk kasus besar dari di depannya tambahkan 1 kurang. Oke. Itu untuk kasus distribusi binominal. Kita yang terakhir masuk distribusi Poisson. Nih bisa dilihat. Berapakah probabilitas dalam 1 menit 7 mobil akan masuk? Nih perhitungan manual lah. 7 mobil akan masuk. Nah, hasilnya 0,104. Gimana versi Excel ya? Nah, di sini versi Excel langsung kita contohkan kalau 1 mobil masuk berapa, 2 mobil masuk berapa, sampai 7 mobil masuk berapa. Oke, caranya sama dengan Poisson dis. Nilai X ini berapa? Nilai X ini adalah ini, yang kolom mobil masuk. Kita mulai dari 1. Oke,
nilai minnya berapa, ini udah ada rata-rata sama dengan 5. Kumulatifnya apa? Kumulatifnya adalah false karena dia nilainya pasti nggak kecil dari atau besar dari. Oke, ini harus kita kunci sel rata-rata nih. Kalau nggak kita kunci pas kita seret ke bawah, ini bakal turun-turun terus ya. Oke, kita kunci berarti kolom G nya. Dah, sekarang. Nah, sekarang kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi dah. Ini bisa kita lihat untuk 7 mobil akan masuk tuh 0,104 sesuai dengan hitungan manualnya. 0,104. Nah, ini kalian kalau mau cari satu ini aja bisa. Ini karena nanggung kita cari aja langsung dari 1 sampai 7. Ini hasilnya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba hitung manual dengan cara seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk materi praktikum hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.